Sadar gak sih kalian kalau dari semua apparel riding yang kita pakai selama ini, yang paling kecil adalah sarung tangan. Tapi walaupun kecil, dia itu tuh sebenarnya banyak banget manfaatnya. Mari kita bahas di video kali ini. Kalian sadar kan kalau hampir dari seluruh kegiatan kita sehari-hari itu menggunakan tangan. Dari mulai makan, main HP, ngangkut barang, dan lain-lain. Jadi udah sepatutnya kita ngejaga tangan kita, apalagi pas naik motor. Cuman kalau gue lihat banyak pengendara motor, terutama di Indonesia tuh masih jarang banget yang pakai sarung tangan. Padahal bayangin aja ya, kalau misalnya amit-amit terjadi kecelakaan. Gimana coba? Pasti bakal banyak nih dari kalian yang ngomong kayak gini. Bang, kan itu musibah ya? Mana ada yang tahu sih? Eits, tenang. Iya, gue tahu memang hari sial itu nggak ada di kalender. Cuman kan minimal kita bisa ngurangin resiko ya waktu kecelakaan dengan pakai gear yang tepat. Sama aja sih kayak peribahasa sedia payung sebelum hujan. Ya, misalnya nih kalian mau keluar lagi musim hujan, terus kalian tahu ada kemungkinan kalian kalau hujan bakal basah. Makanya kalian bawa payung kalau nggak bawa jas hujan. Nah, sama aja kayak kita naik motor, kalian tahu ada kemungkinan kita akan jatuh atau celaka. Makanya kita bersiap dengan pakai aparel dan juga sarung tangan untuk mengurangi kemungkinan cedera yang parah. Jadi glove riding itu nggak cuman kain doang atau kulit doang. Tapi ada beberapa fitur-fitur tambahan yang ngebuat riding gloves kayak gini itu lebih safety. Ayo kita bahas satu-satu. Kita pertama bahas dari bagian telapak tangan. Pada bagian telapak tangan biasanya kalau gloves riding ini itu terdapat protektor ya kayak gini yang biasa kita sebut sebagai palm slider. Apa fungsinya? Ya sesuai dengan namanya aja. Palm itu yang artinya telapak tangan dan slider yang artinya meluncur atau alat untuk peluncur. Jadi seharusnya palm slider ini itu terbuat dari bahan yang keras, yang cukup keras dan tidak memberikan hambatan saat terjadi kecelakaan. Pasti kalian pernah kan ngerasa kesel nih kalau lagi misalnya lagi pakai gloves udah gitu kalian mau buka handphone untuk geser-geser maps tuh nggak bisa. Jadi dia nggak mau kegeser gitu layarnya. Jadi mau nggak mau kalian harus lepas dulu gloves kalian, terus kalian geser, terus kalian pasang lagi. Kayak ribet banget gitu. Jadi sebenarnya memang udah ada beberapa gloves yang belum support touchscreen, tapi ada juga yang udah support touchscreen. Nah terus taunya gimana bang? Ini orang siapa sih? Nanya-nanya mulu dah. Biasa bang, netizen. Oh, nih jadi gini ya. Biasanya gloves yang udah support touchscreen itu ada logo Signal nih kayak gini nih. Ya. Nah ini bukan logo wifi terus tuh bisa tethering ke glovesnya gitu ya. Enggak, ini adalah nunjukin kalau dia itu pakai bahan yang udah touchscreen support. Tapi memang terkadang ada beberapa gloves yang dia nggak ada gambar sinyalnya ini, tapi tetap ada tambahan bahan kayak gini yang udah touchscreen support. Terus ada beberapa gloves yang bagian telapaknya itu terbuat dari kulit. Tapi dari semua bagian yang kulit itu biasanya ada satu bagian yang pakai bahan halus gitu. Mungkin mirip-mirip suede, biasanya ada di bagian telapak tangan bagian atas ini. Kenapa gitu? Karena ya pada dasarnya memang bahan kulit itu mampu atau memiliki proteksi yang tinggi karena dia emang lebih kuat dibandingkan dengan bahan-bahan yang ada di bagian telapak gitu yang memang gampang robek. Tapi bahan kulit itu kekurangannya adalah dia kurang enak lah untuk ngegrip dibandingkan dengan bahan suede ini atau bahan yang mulus ini. Jadi makanya banyak gloves yang mengkombinasikan kedua bahan ini. Jadi di bagian telapaknya secara keseluruhan dia pakai kulit, lalu di bagian sini yang dipakai untuk ngegrip atau ngegas itu dia menggunakan bahan yang halus atau ya mungkin mirip suede ini. Oke, sekarang kita bahas bagian atas tangan atau bahasa benernya tuh punggung tangan. Biasanya orang kalau mau beli gloves itu mereka akan lihat dulu desainnya,
warnanya, dan tipenya. Soalnya emang banyak banget nih varian tipe untuk gloves ya. Dari mulai gloves untuk race, biasanya itu protektornya tuh lebih banyak. Udah gitu ada juga gloves yang untuk adventure atau untuk touring yang biasanya waterproof dan bahannya agak lebih tebal. Karena ya peruntukannya untuk touring di segala medan. Lalu ada juga gloves untuk off-road ya. Jadi off-road tuh ada dua, ada untuk yang balap, ada juga untuk yang main enduro. Nah biasanya gloves-gloves untuk off-road ini tipenya tuh ringan gitu. Dan pilihan warna sama motifnya tuh keren-keren banget dan warna-warni biasanya. Tapi biasanya untuk riding sehari-hari nih atau riding daily ya, gloves-gloves yang ada protektor, airflow-nya enak, dan bahannya juga nyaman, itu penting buat kita punya. Kenapa kira-kira? Kalian tahu sendiri kan, kondisi berkendara di Indonesia itu nggak jauh dari kata panas dan macet. Ya, jadi makanya sepertinya airflow itu dibutuhkan di gloves kalian. Ya betul, airflow nggak cuma ada di helm doang, tapi di gloves juga ada. Dan banyak nih modelnya. Nah jadi ada dua cara untuk mendapatkan airflow yang baik dari sebuah gloves ya. Jadi yang pertama itu kayak gloves ini ya, ini adalah SF2 dari Five. Itu dia airflow-nya masuk dari bagian protektornya gitu. Jadi protektornya ini selain safety ya juga berfungsi untuk mengalirkan udara ke tangan kalian gitu. Nah jadi kalau menurut gua gloves yang kayak gini bentuknya tuh bagus ya, keren dan lebih sporty. Ada juga yang kayak gini ya, ini adalah Five Stun Evo 2. Nah uniknya dia airflow-nya lumayan banyak ya. Jadi dari protektor di atas ini ada 1, 2, 3, 4. Udah gitu di bagian jari ya itu juga ada 4 lubang untuk airflow. Nah jadi ke-8 lubang airflow ini berfungsi juga sebagai protektor dari gloves ini. Mantap ya. Ini untuk yang tipe kedua. Kalau tadi kan airflow-nya itu ada di bagian protektor. Nah, kalau model kayak gini itu airflow yang mengandalkan dari bahannya. Ini yang glove yang gue pegang ini namanya adalah RS3 Evo Airflow. Jadi bahannya itu dia ada bolong-bolongannya ya. Jadi namanya adalah honeycomb mesh fabric construction. Dia berfungsi untuk mengalirkan udara lebih banyak ke bagian tangan kita dengan bahan yang bolong-bolong kayak gini. Next kita akan bahas satu lagi fitur dari gloves yang mungkin kalian pernah lihat tapi kalian nggak tahu fungsinya apa. Ini dia. Ini namanya adalah finger bridge. Biasanya dia menghubungkan antara jari kelingking dan jari manis tangan kalian. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya pada saat kalian jatuh atau kecelakaan, benda ini menahan jari kelingking kalian untuk bergerak jauh atau celaka, jadi bisa patah lebih parah gitu. Makanya dia akan bergerak atau nyambung dengan si jari manisnya. Ini biasanya ada di gloves balap, kalau enggak di gloves touring. Untuk kalian para lady bikers, kalian udah nggak perlu khawatir lagi kalau kalian mau cari gloves yang sesuai dengan fittingan kalian. Oke guys, jadi mulai sekarang yuk kita pakai gloves ya saat riding. Selain buat kita jadi nyaman dan aman waktu riding, minimal tangan kita juga jadi nggak hitam lah gara-gara riding. Thank you semuanya, gua Moong, stay safety.